2019-310-045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winnie Ramanggita dengan NIM 2019-310075. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riano Ruda dengan NIM 2019-3189. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Divya Wilaini dengan NIM 2019-310-101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019-310-102. Di sini saya akan menjelaskan yaitu elemen organisasi. Kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengibatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Organisasi bisa terjadi di mana saja, karena organisasi tidak harus yang bersifat formal, tetapi ada juga organisasi yang bersifat non-formal. Organisasi formal misalnya dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus, serta lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dalam organisasi ada beberapa hal yang harus dimiliki agar memberikan kemajuan pada organisasi. Hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama yaitu klien. Klien merupakan elemen organisasi dengan level tertinggi, mewakili grup perusahaan. Yang kedua yaitu company code, ialah unit legal yang independen secara akuntansi mewakili elemen organisasi pusat dan akuntansi keuangan, juga mewakili di pajak perusahaan negara. Yang ketiga yaitu plan, merupakan tempat memproduksi produk, mendistribusikan produk atau menyediakan layanan ini, merupakan pusat unit organisasi dari produksi. Yang keempat, storage location, merupakan tempat penyimpanan material dalam manajemen inventory yang dapat dibedakan dengan satu plan disesuaikan dengan storage location. Yang kelima, sales organization, ialah pusat elemen organisasi dalam manajemen sales order yang mengontrol cara penjualan ke pelanggan. Yang keenam, distribusi channel, dapat digunakan untuk mendistribusikan bagaimana produk yang berbeda. Jangkau pemakai sebagai contoh wholesale. Yang tujuh, organization unit, menggambarkan bermacam-macam unit bisnis yang ada di perusahaan. Yang terakhir yaitu position, ialah di mana karyawan ditugaskan di perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai master data. Master data dibuat secara terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi pengguna resmi. Terdapat sistem-wide master data konsep. Dalam SAP, master data dibuat terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi dan semua pengguna yang berwenang. Data master juga memiliki aspek organisasi, karena informasinya diatur ke dalam tampilan yang ditugaskan ke organisasi. Kemudian ada customer master. Customer master berisi informasi yang mengidentifikasikan hubungan bisnis antara perusahaan dengan pelanggannya. Data kode perusahaan mengontrol prosedur posting dan pemrosesan selanjutnya seperti pembayaran. Data organisasi penjualan memberikan informasi tentang pelanggan untuk mendukung melaksanakan proses bisnis seperti memasukkan pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan pemrosesan pembayaran. Terdapat yang pertama ada data umum. Data ini sama-sama relevan dengan setiap kode perusahaan dan setiap organisasi penjualan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, data untuk kode perusahaan. Data ini mencerminkan perjanjian khusus perusahaan dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada data untuk penjualan. Data ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk penjualan suatu perusahaan organisasi. Kemudian selanjutnya ada material master. Material master berisi semua informasi utama yang dibutuhkan perusahaan untuk mengelola materi dalam organisasinya, yang didefinisikan antara lain bagaimana suatu produk dijual, diproduksi, dibeli, diinvestasi, dicatat, dan dihitung biayanya. Kemudian ada file personal. File personal adalah catatan data master yang digunakan, terutama MySAP ERP Human Capital Management. Elemen organisasi yang digunakan oleh MySAP dan sebagai sebuah kelompok disebut sebagai manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi yaitu memungkinkan kita dengan cepat dan efisien untuk memetakan suatu organisasi dan pelaporan kita saat ini dengan
menggunakan objek organisasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang IDES. IDES atau International Demonstration and Education System adalah perusahaan internasional yang bergantung pada kolaborasi dengan mitra bisnis eksternal dan pandangan global. IDES AG adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini beroperasi di seluruh dunia dan memiliki sejumlah anak perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario IDES. Nah, sebagai perusahaan internasional, IDES memiliki beberapa kepemilikan dan membutuhkan kemampuan untuk melaporkan kepada pemegang saham secara internasional. Tujuan manajemen selama 1 tahun ke depan adalah meningkatkan laba. Laporan analisis biaya, laporan manajemen kas, dan laporan biaya overhead akan disimpan ke sistem intelijen bisnis untuk tinjauan manajemen. IDES AG menghasilkan banyak produk. Produk diproduksi di sejumlah lokasi produksi di seluruh dunia. Perencanaan global memastikan bahwa pengiriman dilakukan dari pusat distribusi terdekat. Pelanggan dan pihak yang berkepentingan memiliki akses informasi tentang produk, aksesori, dan layanan IDES di halaman utama perusahaan IDES. Antarmuka yang ramah pengguna dan fungsi pencarian produk memudahkan pelanggan untuk membuat permintaan pembelian. Nah, selanjutnya ada unit organisasi. Unit organisasi menjelaskan tentang berbagai unit bisnis yang ada di dalam perusahaan. Unit organisasi menjelaskan tentang beberapa organisasi dan hubungan dalam membentuk struktur organisasi. Unit organisasi dapat didefinisikan sebagai departemen fungsional atau regional atau sebagai grup proyek tergantung pada jenis organisasinya. Nah, seperti gambar yang tertera di atas tentang data induk dan catatan personil, dijelaskan bahwa the organizational plan memiliki beberapa aspek, yaitu pekerjaan, posisi, dan orang. Yang pertama yaitu pekerjaan. Pekerjaan berfungsi sebagai deskripsi atau tempat yang berlaku untuk beberapa posisi dengan persyaratan, tugas, atau karakteristik lain yang serupa. Selanjutnya yaitu posisi. Posisi adalah penugasan individu karyawan di perusahaan. Posisi mewarisi karakteristik pekerjaan, tetapi juga dapat menentukan karakteristik tambahan khusus untuk posisi itu. Dan yang terakhir yaitu orang. Orang memegang posisi dalam struktur organisasi. Orang mewakili karyawan di setiap perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi. Transaksi adalah program aplikasi yang menjalankan proses bisnis dalam sistem SAP. Jika memungkinkan, data master disalin selama pemrosesan transaksi, sehingga data tidak dapat dimasukkan kembali. Misalnya, saat menjalankan transaksi buat pesan penjualan, pengguna harus memasukkan nomor master pelanggan. Salinan ini ada di semua informasi pelanggan yang relevan. Demikian juga setelah nomor master material dimasukkan untuk barang yang dipesan, data material yang relevan akan disalin ke dalam pesanan penjualan. Selain itu, saat melakukan setiap transaksi, elemen organisasi yang berlaku harus dimasukkan. Misalnya, dengan menentukan informasi organisasi penjualan, grup penjualan yang sesuai diberi kredit untuk aktivitas penjualan, demikian pula penunjukan pabrik atau lokasi penyimpanan menentukan sumber produk. Setiap kali transaksi dijalankan pada sistem, maka dokumen akan dibuat. Dokumen tersebut merupakan catatan data transaksi yang berisi tentang semua informasi yang telah ditentukan sebelumnya yang relevan dari data induk dan elemen organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang teknologi MySAP. Yang pertama adalah arsitektur klien atau server. Teknologi MySAP menawarkan pelanggan SAP arsitektur yang koheren, terukur, dan berbasis standar yang dapat menghandle e-business dan aplikasi enterprise. Tanpa framework arsitektural yang dirancang untuk interaksi terbuka, kolaborasi pada enterprise dan antara partner bisnis tidak akan praktis dan cenderung mustahil. Oleh karena itu,
Ada beberapa arsitektur yang digunakan oleh SAP. Terdapat dua view yang berbeda untuk konfigurasi klien atau server. Yang pertama adalah Hardware Oriented View, merupakan istilah server yang mengacu pada komputer pusat di dalam jaringan yang menyediakan data, memori, dan sumber daya untuk pekerjaan dan klien. Yang kedua adalah Software Oriented View. Layanan pada view ini adalah layanan yang disediakan oleh komponen software. Penyedia layanan dapat menjadi proses pekerjaan atau kumpulan proses. Software yang sama bisa jadi klien untuk satu proses pekerjaan dan server ke yang lainnya. Yang kedua adalah konfigurasi satu level dan multi level. Berikut merupakan proses yang dibutuhkan untuk mengoperasikan software business application. Yang pertama adalah presentation process. Contohnya, menampilkan tampilan layar dan GUI atau Graphical User Interface. Yang kedua adalah application process. Contohnya adalah menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, database process. Contohnya adalah mengatur dan merapikan data pada database. Pada konfigurasi tingkat tunggal, semua tugas dilakukan oleh satu komputer. Konfigurasi ini umumnya digunakan untuk pengujian dan demonstrasi. Pada konfigurasi dua tingkat, biasanya diimplementasikan menggunakan server khusus yang bertanggung jawab hanya untuk memformat antarmuka grafis. Misalnya, banyak pengguna SAP menjalankan proses SAP GUI di Windows PC. Dalam kasus ini, database dan proses aplikasi berjalan di komputer yang sama. Dalam konfigurasi ini, jumlah pengguna dapat ditingkatkan dengan mempertahankan kinerja yang baik dan menghindari peningkatan biaya yang substansial. Sedangkan pada konfigurasi tingkat 3, untuk meningkatkan pemrogram dibutuhkan tambahan sekelompok user. Setiap grup atau user ditugaskan kepada server tertentu. Contohnya, server untuk aplikasi dibutuhkan untuk departemen pembelian dan lainnya untuk departemen penjualan. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari konfigurasi satu level dan multi level, di mana terdapat presentation process, application process, dan database process. Yang ketiga adalah struktur data sistem SAP. Sistem SAP dicirikan oleh struktur datanya yang unik. Di samping pengaturan bisnis yang hanya relevan untuk klien tertentu dari sistem SAP, setiap sistem SAP juga selalu berisi pengaturan dan objek lintas aplikasi. Ada beberapa komponen data dalam sistem SAP. Yang pertama adalah klien. Klien merupakan unit dalam sistem SAP yang berdiri sendiri dalam hal bisnis, organisasi, dan data. Klien dicirikan dengan memiliki lingkungan data bisnisnya sendiri dan masternya sendiri. Data klien ini dikenal sebagai data khusus klien. Sekali masuk ke satu klien, pengguna tidak akan memiliki akses ke data khusus klien lainnya. Yang kedua adalah repository. Repository merupakan penyimpanan pusat untuk semua objek pengembangan ABAP, Workbench, dan juga bersifat lintas klien. Repository berisi semua objek kamus seperti tabel, elemen data, domain, semua program ABAP, menu, dan layar. Setiap perubahan objek dalam repository berlaku untuk semua klien. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang database. Pada database ini ada yang namanya transaksi. Transaksi adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa instruksi atau bagian yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Transaksi ini bersifat acid atau atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Keempat syarat ini harus dipenuhi untuk menjadikan transaksi basis data ini sukses. Yang pertama ada atomicity. Ini mensyaratkan semua operasi transaksi harus selesai.
Jika salah satu ada yang gagal, maka akan dibatalkan seluruhnya. Misalkan transaksi pertama mempunyai 4 permintaan SQL dan 2 syarat, maka permintaan dan syarat tersebut harus sukses semua. Jika salah satu ada yang salah, maka seluruh transaksi akan dibatalkan. Transaksi diperlakukan sebagai satu unit. Yang kedua ada konsistensi, yaitu menunjukkan kondisi yang permanen dari database yang konsisten. Ketika transaksi selesai, database harus dalam keadaan konsisten. Jika salah satu bagian transaksi melanggar kendala integritas, maka seluruh transaksi akan dibatalkan. Yang ketiga ada isolation, berarti bahwa data yang sedang digunakan atau diakses oleh transaksi pertama tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses oleh transaksi kedua sampai transaksi pertama selesai. Yang keempat yaitu durability, yaitu memastikan bahwa perubahan transaksi harus sekali selesai atau harus sampai dengan komit. Jangan sampai dibatalkan karena ini bisa mengakibatkan kegagalan sistem. Jika suatu transaksi tidak komit, maka akan mengancam validitas dan integritas data, bahkan bisa sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Kemudian ada ABAP atau Advanced Business Application Language, adalah kamus yang berisi seluruh definisi yang ada menurut standar sistem SAP. ABAP ini untuk memeriksa format entry pada bidang pengguna. Pemeriksaan ini untuk menjamin konsistensi data sebelum data ditransfer ke database. Semua data dan program di sistem SAP akan disimpan di database. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan objek bisnis SAP. Representasi dari objek pusat bisnis di dunia nyata seperti karyawan, sales order, permintaan pembelian, pesanan pembelian, pemohon faktur, dan sebagainya. Sebuah objek bisnis terdiri dari tabel terkait dalam konteks bisnis yang termasuk program aplikasi yang terkait. Program aplikasi disebut objek bisnis yang dikelola oleh SAP di repositori objek bisnis. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kerangka bisnis SAP. SAP membuat kerangka bisnis untuk memungkinkan integrasi teknis dan pertukaran data bisnis di antara komponen SAP dan non-SAP. Komponen dasar kerangka bisnis meliputi yang pertama komponen bisnis, yang kedua jenis objek bisnis, yang ketiga BAPE atau The Business Application Programming Interface, yang keempat ALE atau Application Link Enabling, dan yang terakhir yaitu skenario integrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen bisnis. Komponen bisnis SAP menyediakan fungsi bisnis otonom dan terdiri dari objek bisnis. Misalnya, jenis objek bisnis karyawan ditetapkan ke komponen bisnis sumber daya manusia. Proses bisnis baik diimplementasikan dalam komponen bisnis atau di beberapa komponen atau proses bisnis terdistribusi. Selanjutnya yaitu jenis objek bisnis. Struktur berorientasi objek dari sistem SAP didasarkan pada jenis objek bisnis. Jenis objek bisnis tunggal mewakili satu fakta bisnis, dan ini mencakup fungsi dan fakta data tersebut. Selanjutnya yaitu BAPE atau The Business Application Programming Interface. BAPE memungkinkan akses berorientasi objek ke sistem SAP melalui suatu metode untuk tipe objek bisnis. Bersama dengan objek bisnis, BAPE menentukan dan mendokumentasikan standar antarmuka di tingkat bisnis. Selanjutnya yaitu ALE atau Application Link Enabling. Layanan integrasi ALE memungkinkan integrasi teknis proses bisnis yang dilakukan dalam sistem SAP atau non-SAP yang berbeda. Layanan integrasi ALE melibatkan pendistribusian jenis objek bisnis di seluruh sistem menggunakan model distribusi ALE. Dan yang terakhir yaitu skenario integrasi. Desain semua situasi yang relevan dan kerangka bisnis didasarkan pada skenario yang konkret. Skenario integrasi menjelaskan bagaimana komponen
jenis objek bisnis, dan BAPI berinteraksi dan mengintegrasikan sistem dengan menyinkronkan proses bisnis pada tingkat semantik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.